Risma permalukan Anies hingga ganggu Erick Thohir. Penulis Cak Anton. Risma, mantan wali kota Surabaya, diangkat menjadi Menteri Sosial. Jiwa keibuannya kembali mendominasi. Baru berkantor di Jakarta, ia langsung belusukan ke sekitar kementerian hingga ke kolong jembatan yang kerap dihuni oleh pemulung yang mencari peruntungan di ibu kota DKI Jakarta. Wajah sebenarnya Jakarta kembali terlihat. Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Keberpihakan Anies kembali dipertanyakan, sebab Anies saat ini hanya ramai untuk hal-hal yang tak menyentuh rakyat kecil. Berbeda dengan ucapannya ketika ia kampanye saat dulu. Belusukan Risma pun kembali menggores luka lama warga DKI Jakarta yang mampu melihat kenyataan terhadap janji rumah tapak DP 0 rupiah bagi warga miskin. Hingga janji menolak reklamasi, tetapi justru menerbitkan ribuan IMB pulau reklamasi tanpa retribusi dari NJOP 15% yang menuntut perkiraan hingga ratusan triliun rupiah. Dalam belusukannya di DKI Jakarta, Risma pun sempat bilang akan membuatkan rumah singgah. Selain itu, mereka akan diberi keterampilan supaya memiliki peluang untuk merubah hidup supaya menjadi lebih baik. Untuk yang di luar Jakarta, Risma pun menawarkan untuk mengantarkan mereka pulang ke kampung halamannya. Program Kementerian Sosial yang dibawahi Risma memberi banyak peluang untuk melakukan banyak hal yang menyentuh rakyat secara langsung. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini, selain bantuan yang bersifat sementara, program koperasi yang digagas Kemensos hingga tingkat kecamatan, jika diterapkan dan dikelola dengan baik, pasti bisa berkontribusi untuk mengurangi angka kemiskinan. Begitu juga dengan pelatihan-pelatihannya. Jika sukses, nama Risma akan banyak terukir di hati rakyat yang tersentuh langsung dan melihatnya. Kita kembali ke awal, meskipun belusukan tak hanya dilakukan di Jakarta, namun yang merasa terganggu adalah peta politik Jakarta. Hal itu karena Risma adalah kader PDIP dan mantan wali kota Surabaya yang cukup populer. Bahkan di bawah kepemimpinan Risma, Surabaya banyak menjadi percontohan dunia. Misalnya soal cara pengolahan sampah dan lain sebagainya. Jika kerja keras Risma bisa membuat hati rakyat tersentuh, maka peluang Risma untuk memikul tanggung jawab besar tidaklah mustahil. Misalnya, jika tidak menjadi capres, bisa juga fokus membenahi DKI Jakarta yang begitu banyak masalah meskipun anggarannya begitu besar. Memperbaiki Jakarta yang pernah menjadi sorotan media dunia karena kebijakan aneh untuk menghilangkan bau kali hitam, namun caranya ditutup dengan waring. Dengan adanya Risma, warga DKI Jakarta semestinya bersyukur. Anies yang mungkin tadinya bekerja tidak dengan sepenuh hati dan fokus untuk mencari pencitraan, mau tidak mau akan bekerja keras untuk bisa meyakinkan warganya bahwa ia masih menjadi gubernur DKI Jakarta dan mencoba bekerja dengan lebih baik. Risma akan menjadi cambuk bagi Anies Baswedan. Ini bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi ini adalah keuntungan rakyat di negeri demokrasi, di mana rakyat akan terus disuguhi oleh berbagai pilihan pemimpin. Pemimpin yang bekerja dan membawa manfaat secara nyata pun akan menjadi primadona dibandingkan dengan janji-janji tanpa makna yang bisa ditepati. Anggap saja Risma sebagai kontrol Anies Baswedan dalam peta politik saat ini. Meskipun secara tidak langsung, Anies yang merupakan simbol dari kekuatan politik dari garis lawan konstituen Jokowi, kini pun sepertinya akan bekerja keras untuk meyakinkan para calon pengusungnya kelak
baik itu yang menginginkan dia kembali maju ke pemilihan gubernur maupun ke pilpres. Kita lihat saja saat ini, meskipun Risma baru menjabat menjadi Menteri Sosial, tetapi dia sudah membuat heboh dan menjadi sorotan. Sebenarnya, tak hanya Anies Baswedan yang terancam kepopulerannya, tetapi Erick Thohir pun demikian. Sekuat apapun Erick Thohir untuk membranding dirinya bekerja keras dengan membuat kebijakan atau pernyataan yang spektakuler, tetapi sulit untuk mengalahkan Risma. Hal itu kemungkinan besar karena apa yang dinyatakan Erick Thohir tidak semua dipahami dan bahkan tidak langsung diyakini oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Berbeda dengan Risma yang bisa menyentuh rakyat secara langsung meskipun itu dengan tindakan yang sederhana, dengan cara mengunjungi, mendengarkan, dan membantu menyelesaikan masalah yang dialami rakyat. Mengapa saya menyinggung Erick Thohir? Karena yang terlihat secara kasat mata, Erick Thohir pun terlihat memiliki agenda politik untuk tahun 2024.